Ya, bujur perpulungan kekelengan Tuhan, perpulungan si Ceda Ate, agenda kami ibas gelar kategorial, khususnya kami Mamre ngatakan ikut Ceda Ate ibas kelawasan Bapak Billy Barus. Jadi membantu kakak kami Nande Billy, raspe bebre kami Billy, Ronald Ras Gilbert. Kami dari Mamre ikut berduka cita karena kepergian Bapak kita. Jadi sayang kita sama Bapak kita ini, Tuhan Yesus juga sayang. Jadi sekarang kita percaya Bapak kita ini sudah sama Tuhan Yesus di surga yang sangat juga menyayangi Bapak kita ini seperti kita menyayangi Dia. Jadi satu ayat kami bagikan untuk bisa menguatkan keluarga. Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Jadi sebagai orang percaya, ya kita sudah berpisah, raga Bapak kita ini, Bapak Billy sama kita. Tetapi kata firman ini, Bapak kita ini tetap hidup, ya. Yang hidup, teladan yang sudah Dia berikan bagi keluarga, kasihnya, pelayanannya juga bagi jemaat tetap hidup, sampai kapanpun tetap hidup. Itu yang kita imani dan kita percaya tempat yang terbaik Tuhan sudah siapkan bagi Bapak kita ini. Jadi kami pun berdoa buat kakak, Nande Billy, ras anak-anak semuanya, dengan ini bisa dikuatkan. Kami lihat kami semua hadir di sini pun semua kami perpulungan juga kehilangan atas kepergian Bapak kita ini, Bapak Billy Barus. Kami berdoa supaya kami sekeluarga cepat terhibur, tetap kami pengendesman Tuhan, dan tetap juga seperti yang kami ketahui kakak pun tetap aktif dalam pelayanannya, demikian juga dengan anak-anak semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bujur, Pertua. Cakap tu, bujur menkam kategorial Mamre, si babai Mamre Runggut. Kami dari rekan-rekan alumni mesin USU, ada beberapa yang seangkatan dengan almarhum Berlin, dan juga ada yang beberapa yang di atasnya dan maupun juniornya. Pada malam ini kami mengucapkan turut berduka cita atas kepergian saudara terkasih kami, Berlin Barus. Doa kami dan harapan kami juga untuk ibu dan adik-adik kami ya, semoga kuat dan tabah menghadapi kedukaan ini. Kami percaya ini mungkin sudah rencana Tuhan yang terbaik buat keluarga ini. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, mungkin ditambahin oleh teman sebelum nanti kita bernyanyi. Silakan. Sidang perkabungan yang terhormat, untuk aku panggil apa lah ya, panggil itu aja ya, panggil itu sama anak-anak kami. Kalau supaya bisa lebih kenal, kalau teman kami Berlin ini, saya satu kelas sama dia waktu di Semansa, SMA Negeri 1. Satu kelas sama Pak Berlin ini. Dan kemudian kita melanjutkan ke teknik mesin USU, saya ketemu lagi, satu angkatan. Jadi terkejut mendengar kabar pada hari ini bahwa sahabat kami ini dipanggil Tuhan. Tapi semua itu adalah rencana Tuhan. Jadi kami berharap untuk Ito di sini sama anak-anak tetap kuat dan tabah. Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada Ito dan anak-anak. Mungkin besar harapan dari teman kami ini kepada anak-anak semuanya. Tapi kami percaya Ito nanti akan sebagai orang tua tunggal. Tentu masalah yang dihadapi akan lebih banyak. Tapi kita percaya selama Ito menyerahkan seluruh pergumulannya ke dalam tangan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekali lagi kami dari teknik mesin USU, baik stambuk 82 yang satu stambuk sama sahabat kami ini, dan dari angkatan yang lain, mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan penghiburan. Terima kasih itu.
Turut berduka cita Kak, hanya itu kata yang sanggup kami sampaikan. Beberapa waktu yang lalu saya juga main ke rumah, tahulah bagaimana keadaan abang ya. Tapi hari ini mungkin hari yang terbaik yang diberikan Tuhan. Kami dari alumni, termasuk juga organisasi Pandai Kaliaga, Fakultas Teknik USU, mengucapkan turut berduka cita. Semoga kakak dan anak-anak kita diberikan kekuatan dan ketabahan. Kami yakin semua ini adalah rencana yang terbaik yang sudah diberikan Tuhan. Kami yakin dan percaya kakak dan anak-anak bisa tabah menghadapi cobaan ini. Sekali lagi turut berduka cita Kak. Makasih. Sebagai tanda duka cita kami, izinkan kami menaikkan satu pujian untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita akan lakukan pujian, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap kurasa tangannya. Di tiap saat dan kerja tetap kurasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Dengan sedikit tali kasih, kami memberikannya dengan hati yang sukacita. Semoga Ito dan anak-anak bisa menerimanya dengan tulus. Terima kasih dari Fakultas Teknik USU Angkatan 80 yang telah memberikan perhatian kepada keluarga Barus. Bersikap-sikap kap menkam kategorial Boria. Maka baci beri kendu kata penghiburan. Mari kita Moria semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami Moria GBKP Galaksi. Kami ikut berduka cita kakak atas meninggalnya abang. Memang hari ini kakak merupakan hari yang sangat menyakitkan. Tapi kami berharap kakak tetap tabah, tetap sabar. Dan jangan menyesali kak, karena kakak selama ini juga sudah merawat abang dengan baik. Dengan kasih kakak yang tulus selama 5 tahun. Sampai hari abang dipanggil sama Tuhan. Itu adalah waktu yang terbaik kak, waktu yang terbaik bagi Tuhan yang nggak bisa kita tolak dan nggak bisa kita hindari. Kakak harus tetap melanjutkan hidup karena masih ada ketiga anak-anak yang butuh bimbingan dan butuh topangan dari kakak. Walau terasa sakit dan menyedihkan,
tapi kakak harus tetap melanjutkan hidup ini. Walau terasa susah untuk bangkit, tapi kakak harus tetap tegar dan berusaha sekuat tenaga untuk bangkit menjalani kehidupan di hari berikutnya. Kami berdoa, semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada kakak untuk melanjutkan hari-hari kehidupan selanjutnya dan memberikan penghiburan kepada kakak. Sekali lagi kami turut berduka cita, Kak. Semoga Abang tenang di sisinya dan mendapat tempat yang terbaik di sisi Bapa di surga. Hanya ini yang bisa kami sampaikan atas duka cita kami yang mendalam. Ada yang mau menambahkan? Kita akan memberikan sebuah pujian, Kak, yang akan kami nyanyikan bersama. Nomor 280, Tujuh Endori. Kembali. Mari dari puji lengkap. Maka dari itu kata berdoa, Allah rahmat kami berdoa. Bedengakan, kakak putri anak kami kakak kepada oke, ada bagi mahasiswa lebih itu keluarga jaga prokes ya.
Maka membantu lebuhkan kami sikap kami kategorial KKR. Mari kujenda kam. Mejojo, selamat malam. Kami mohon guru yang hadir, mari bergabung bersama kami di sini, dan juga perwakilan GPOTK yang hadir, GPOTK KKR, mohon ikut hadir berdiri bersama kami di sini. Shalom Mejojo, selamat malam kakak. Ras Kerina Perpulungan si RCDAT. Kami di sini berdiri berbicara atas nama kategorial KKR yang mewakili KKR dan GPOTK sudah hadir. Kami pertama-tama mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian Abang Bapak Billy Barus yang kami kenal sebagai orang tua yang penuh perhatian kepada KKR. Apapun program yang dilakukan oleh KKR, kami tahu dan kami merasakan dukungan Abang Bapak Billy dan kakak, khususnya waktu permen kami semua masih KKR. Memang berat ya kak, dengan kepergian abang, karena abang adalah orang yang kita kasihi, bukan hanya kakak yang kehilangan kak, kita semua kehilangan. Oleh sebab itu, apa yang kita hadapi sekarang, kami percaya Tuhan melihat semuanya, Tuhan memberikan kekuatan kepada kakak dan permen kami semua, supaya kuat melalui masa-masa sulit ini. Kehilangan orang yang kita kasihi sungguh sangat berat, karena aku pun baru mengalami kehilangan adik bulan Agustus kemarin. Jadi biarlah kasih Tuhan yang mengobati kesedihan, yang memenuhi kasih Tuhan dalam diri kakak dan permen kami semua supaya kuat. Itu aja dari kami minta mungkin ada yang menambahi. Ya, Salinari kami ngatakan ikut RCDAT ibas kelausan turangku kami Bapak Billy Barus. Ande Billy atas beberapa kami teluna Billy, Ronald dan Gilbert. Aku, Bapak sudah tidak ada. Tapi percaya ada Bapak di sorga yang kasih sayangnya melebihi kasih sayang Bapak. Dan kita harus percaya, yakini akan hal itu. Di mana kamu merasa sepi, di mana kamu ingin menyampaikan sesuatu, sampaikanlah kepada Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya. Satu hal yang harus kalian ingat bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Walaupun pada saat ini secara jasmani kita merasakan tidak enak dikenai rencana Tuhan, tapi suatu waktu nanti kita baru tahu luar biasa rencana Tuhan. Dan kita bisa menyaksikan kepada orang lain bagaimana luar biasanya kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita tidak pernah mengalami, bagaimana kita bisa menyaksikan kepada Tuhan kasih Tuhan yang luar biasa itu. Nah, oleh karena itu, inilah waktunya kita bisa bersaksi bagaimana besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kalian kepada orang lain. Jadi, seperti yang Mami katakan tadi, rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Jangan pernah ada perasaan menyesal, jangan pernah ada merasa bahwa Tuhan tidak menyayangi, jangan pernah. Ucapkan syukur dalam segala hal, karena itu yang Tuhan kehendaki. Kami terus mendukung kalian di dalam doa ya. Itu saja yang bisa Mami sampaikan atas nama KKR. Sekali lagi kami ikut berduka cita. Bujur.
menyampaikan sedikit yang saya bisa rasakan dan saya lihat selama ini. Saya pribadi salut banget dengan kakak dan anak-anak, selalu kompak terutama dalam menunjukkan rasa hormat dan tanggung jawab kepada abang almarhum. Ini menurut saya sih, apa yang sudah kakak lakukan ini satu inspirasi, satu pelajaran yang penting bagi seorang istri dalam mendampingi suami. Saya tahu bertahun-tahun abang sakit, dan bahkan sebelum sakit pun dulu kita pernah sama-sama waktu jadi pengurus Moria sektor, kakak pernah menyampaikan bagaimana kakak itu memang menempatkan melayani suami itu sebagai suatu yang prioritas. Itu sungguh luar biasa menurut saya, Kak. Dan kalau hari ini Tuhan panggil abang duluan, satu kekuatan yang mungkin bisa jadi penyemangat buat kakak dan juga buat anak-anak, yang menurut saya harus juga kakak ingat. Patutlah kakak berbangga bahwa sebagai seorang istri, kakak sudah melakukan tugas kakak, purna bakti, Kak. Sampai selesai, janji nikah kakak sama abang, till death do us part. Dan saat ini mautlah yang memisahkan kakak dan abang. Tentunya kenangan-kenangan yang selama ini sudah kakak rasakan, juga anak-anak rasakan dengan abang, jadikanlah itu sebagai kenangan yang tidak mungkin dilupakan, tapi jangan membuat kakak terus larut dalam kesedihan. Saya pribadi tahu kakak orang beriman, dan bahkan kakak sering menjadi orang yang memberikan nasihat juga buat saya, bagaimana kita memang harus menghadapi kehidupan ini. Jadi Kak, teruskan pelihara iman percaya kakak, dan saya yakin kok, kakak pasti kuat, anak-anak pasti kuat, kalian kompak sekali, luar biasa. Saya sampai pernah bilang ke kakak, salut deh, bagaimana cara kakak mendidik Billy, Gilbert, dan Ronald, walaupun anak laki-laki tapi bisa menjadi teman buat mama dalam rumah tangga gitu ya. Tidak ada gender, tidak membuat anak-anak ini tidak mau menolong kakak, terutama dalam melayani abang selama dia sakit. Jadi hari ini pun selain rasa duka yang tentunya tidak mungkin bisa hilang seketika, tapi percaya Kak, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, kakak, Billy, Ronald, dan Gilbert pasti semakin hari semakin dikuatkan dan ikhlas gitu ya. Abang walaupun sudah tidak ada di rumah, tapi kita percaya abang kita sudah kembali ke alamat yang pas, alamat yang benar, ke rumah bapaknya. Dan tentunya kakak dan Billy, Gilbert, juga Ronald terus kuat ya anakku, pertahankan iman percaya. Sebab kita tahu pada waktunya nanti Tuhan akan panggil kita semua. Gilirannya kita tidak pernah tahu kapan. Dan kalau saat ini Bapak, tentunya apa yang bisa kita lakukan sebagai keluarga, memberikan penghormatan terakhir kepada orang tua kita ini semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Jadi sekali lagi, saya percaya kakak dan anak-anak semua kuat, dan kami juga sebagai teman satu sektor kita, Kak, kami pasti mendoakan kakak dan anak-anak. Dan kalaupun ada hal-hal yang mungkin kakak rasakan, yang selama ini juga kakak selalu kalau abang sakit langsung WhatsApp di grup, bagaimana keadaan abang, bagaimana perasaan kakak, bagaimana keadaan kakak. Kakak juga bisa terus lakukan itu, karena sebagai satu sektor tentunya kita adalah komunitas terkecil dari gereja. Kitalah yang lebih dahulu perlu saling tahu dan saling mendukung satu sama lain. Jadi sekali lagi, walaupun ada duka cita hari ini, tetap kuat Kak, tetap semangat dan berpegang teguh pada Tuhan. Bujur. Kita semua bersama-sama menyanyikan Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu yang memberikan hidupmu.
Jadi singrana kita mewakili ibas berngenda siban ya telu sektor gas ya kak. Rikut kena waktu ta. Singrana kari sektor tetangga Pekayon. Anca 2B Timur. 2 Prani skala. Mae saja siban. Enggak sepakat kita. Jadi mari rendah kari kita maka kita bertoto maka kari rebelas. Hari graduasi kita rende, dipuji Tuhan, ibas kita meneta nomor 1 Songko itu dengan kuasa bersaksi bagi. Dengan kuasa bersaksi bagi. Perpulungan si dikelengi Tuhan ibas dai pagi-pagi si begi berita si alokan berita karena kekelengan tanggo idilo di bata. Tadi pagi sungguh juga mengejutkan buat kita. Ya, anak kami kakak Billy Gilbert Ronald. Kalau Bapak merasakan Bapak Andu ini luar biasa, sangat luar biasa, semangatnya yang menyembuhkan dia. Kita tahu proses pengobatan Bapak Andu tidak hal yang mudah ya. Ingat waktu KPI di Jogja, hadir Bapak Andu. Sebentar ya Pal katanya. Aku ke kamar dulu. Ngapain bang? Biasa. Cuci. Naik mobil. Tidak jarang orang mau mengorbankan waktunya untuk ikut KPI. Kalau dipikir-pikir, aku di rumah aja, santai-santai. Enggak, semangat. Enggak bang, iya kam leben. Ikut deh, ikut acara. Semangat-semangat inilah yang Bapak harapkan menular ke anak-anak kami. Billy Gilbert Ronald. 3 jagoan baru Mergana sebagai pengganti generasi. Ya. Sudah banyak waktu diberikan Tuhan, kebersamaan, itulah yang paling indah. Kalau Bapak merasakan Bulang Aksel waktu sakit, ini juga jadi perenungan buat kita semua. Ketika orang sakit, layanilah semaksimal mungkin. Bersamalah dengan penuh kesukacitaan. Karena itu sebenarnya momen yang paling dirasakan. Kalau sehat-sehat biasa ya, tapi kalau sakit kita hadir, gimana Pak? Olahraga apa kita hari ini? Melayani orang tua ketika dia sakit, membahagiakan kita juga, menguatkan kita juga. Hari ini 11 November ya. 10 November. Hari Pahlawan ya. Momen-momen pahlawan, jadikanlah Bapak Andu sebagai pahlawan dalam diri Andu ya. Pahlawan bagi mama yang bersedih sudah bersama dengan Bapak Andu
membentuk keluarga, membesarkan kalian. Billy sudah selesai sekolahnya. Uga pal sekolah Billy, enda wisuda, sangana nyusun skripsi. Cerita bapak nu dengan penuh semangat. Artinya segala sesuatu itu adalah karena kebaikan Tuhan. Bapak ambil satu ayat. Ini ayat favorit ya. Karena nggak nyangka juga pekayon katanya. Kupikir tadi diaken nggak ada. Pakailah ayat favorit kan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hari ini adalah rencana Allah, sudah Tuhan tetapkan. Terpanggillah orang yang percaya menghadap Sang Pencipta. Hanya tinggal kita menunggu Tuhan yang mengetahuinya. Anak kami, Bapak ngalamin Billy, Ngawan ya, Gilbert gitu ya, Ronald gitu ya, luar biasa. 3 anak muda ini jadi kekuatan di tengah-tengah keluarga Barus, meneruskan Panji Barus mendukung Mama. Ya anakku ya, tetap semangat, bersedih boleh, pastilah. Bapak juga dulu kehilangan Mama sama Bapak pun nangis juga. Nangis enggak apa-apa, tapi menangislah menjadi seorang kesatria, menangis orang percaya ya. Ini sedikit kata dari kami, menjadikan kenangan yang indah. Nikmatilah momen-momen saat ini pun, nikmatilah ya anakku ya. Dan kakak terus semangat, song leader, tim musik, melayani. Aku tahu benar kakak ini punya beban pelayanan yang cukup tinggi. Bujur dibatasi masu-masu, lampas kam terapul. Perpulungan si kelengi Tuhan, perpulungan sircedate bas paksa indah. Kami juga situasi kondisi bas kelausan abang indah. Mungkin pe langa kelban si kam kalau kenkai si katakan mandu sarakin paksa dari. Tapi kita selaku kalak sing kini teken, makana kata Tuhan harus dipeseh di situasi paksa juga panape. Maka erbelas kami bas mewakili sektor-sektor, maka naik katakan kami ikut lebih ercedate, labu kam hanya kebenen abang Enda. Sebab kami pe kebenen sebab abang Enda merupakan sosok yang rajin, si tutus situasi kula daging tubuhna rim-rim pinakit dengan ia ke rumah Tuhan guna muji dibata. Maka kak ibas kecepatan Enda ate kami memberikan sada kata persingat saja ibas kasih badia buat kami ibas 2 Korintus 5 ayat sada. Sebab itu kami maka di kemah si jadi rumah ta dunia indah kulan tenda ditantangi litkap rumah ta surga si tahan rasa lalap lah bekas tan manusia tapi bekas di bata rebahan. Ada ayat enda sungguh sada sukacita anugerah man bantah kita kai arah pustaka enda diberikan sada pemahaman, pengetahuan man bantah, kesadaran man bantah bahwa ingan tading enda
sementara Kak Menca. Jadi sementara tentulah kekal, abadi ia. Maka pustaka tapi kini tekan tapi ngatakan ca makana kala singeluh pasti mati. Igan waktuna uga ia berkat rahasia di bata. Tapi sungguh sadar besar membantah bas berginda arah frikov enda arah ayat 2 Korinti 5 sada enda. Diberi pemahaman membantah, pengetahuan membantah bahwa ingan abang enda uskap dan Tuhan. Rumahnya uskap Tuhan lah bekas ta, tapi bekas Tuhan. Terbahanca. Enda mengatakan kami makana enda marakan sada sukacita man bantah, gegeh man bantah, man krina kalak ceritakan bahwa siteh kuja perlawas ke kelengan tenda. Memang di sini secara dunia memang ya, adi sungkun pekam, sungkun dia gi kami ya tentu sakit-sakit pe abang enda amin na pe ngusudara pe, adi bancimin olal be pak senda mabagaya. Tapi ini na Tuhan go pak sana, labor kita ikan pinakit silit. Tapi kita ikan na Tuhan, mari nguseh pak sana. Mari rasa aku, rumah lu nggoku sikapkan. Iman bandu kakak, lagi kami keluarga baru sebagai peman perpulungan galaksi khususnya. Jam selaku kalak sini teken kelawasan orang tua anta alindai nina perpekayon ya ngandung kita ngandung lah tapi ugakin ngandung kalak siris teken sebab ngote ngosehia jangan ngoitekna kuja perlawas orang tua ke kelentena maka kak mari token enda ludem kini teken alu pemahaman, pengetahuan, alaskan 2 Korinti 5 ayat sadenda, hidungi tanggung jawab ta man kekelengan tenda. Edam ca banci usahakan kami di bata si susah, bujur. Mak Billy, anak-anak semua, ini kami berdiri ada beberapa sektor yang ikut rasa kehilangan, yang ikut berduka atas kepergian Bapak Billy. Nah, tadi sudah dikatakan bahwasanya peristiwa kematian ini tidak ada siapapun yang bisa menolak, dan ini juga nanti yang akan kita jalani semuanya. Tapi yang saya mau ingin katakan, saya lihat, saya kenal, yang saya tahu, dia ini adalah orang yang memang dekat dengan Tuhan, kenal dengan Tuhan. Kematian, kepergian Bapak Billy, rumah Bapak di surga, ini adalah yang terbaik. Dan ini juga, peristiwa ini juga Tuhan menganggap Mama Billy dan anak-anak mampu, kuat untuk menerima peristiwa ini. Saya yakin Mama Billy khususnya dan anak-anak juga saya tahu karena juga saya yang ngajari CD tahu. Nah, terus Mama Billy khususnya adalah bisa dikatakan aktivis gereja, guru kor, walaupun bukan orang Karo ya, walaupun udah dijadikan, tapi cukup mengerti dan cukup yakinkan gitu. Peristiwa ini yang harus kita hadapi dan harus kamu hadapi. Tapi saya yakin dan percaya kamu kuat.
untuk ini. Kalau kamu sering jadi song leader kan banyak itu lagu-lagu di gereja. Ape-ape tending, katakan man Yesus malungan ka rembak raskam Tuhan. Nah, ini aja yang kami nyanyikan beserta dengan anak-anak. Saya yakin ini juga memberikan kekuatan. Memberikan kekuatan untuk kamu cepat terhibur. Ini adalah peristiwa yang terbaik menurut Tuhan dan terbaik menurut kamu dan keluarga. Jadi, kami hanya bisa berdoa. Anak-anak sudah diberitahukan juga untuk anak-anak namanya yang dua, Gilbert sama Ronald. Biasanya kalau marga baru, karo-karo ini orang-orang hebat. Orang-orang hebat dan memang dekat dengan Tuhan. Nah, jadi ini kan pertahankan apa yang sudah dilakukan oleh mama, apa yang sudah dilakukan oleh bapak. Di dalam Roma dikatakan, jika kita hidup untuk Tuhan. Kita mati untuk Tuhan. Baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Itu yang sudah Bapak rasakan. Bapak dulu. Bapak pilih Tuhan. Kuat, tahankan iman, jaga kumpulan gereja, dan jangan pernah tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Buat kami berempat, kami berdoa. Yakin kamu pasti kuat. Terima kasih. Nomor 160 siwa. Rembak raskam Tuhan, rembak raskam sedekam seterusnya. Kita ingatkan, jadi ada Muhammad membantu kereta kami, maka renungan malam kita juga sebenarnya. Perpulungan sikelengi Tuhan khususnya mami ras sagi kami ras keluarga Krina kata dibata si jadi pengapul dibuat kami bas Yohanes 14 ayat 1-4 kogekan bagenda kata Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Diteruskan narima Ras Bibi Artina
Ya dengar kamse tentu pesnatap mamenda haru dengar teta, tapi bagaimana teruskan arah ngoge kata di bateda gelah kampe kari krina keluarga megege. Yohanes 14 ayat 1-4 kogeken sekal nari bagenda kata Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Agenda katenda, tema siangkatkan kami, tetaplah berserah kepada Tuhan. Perpulungan si kelengi Tuhan, ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa kematian itu seperti meminjam barang. Jadi ketika kita meminjam sebuah barang kepada pemiliknya, kalau kita merasa bahwa barang itu sudah cocok dengan kita, maka dalam hati kita akan berkata, mudah-mudahan jangan diminta yang punya. Dan ketika yang punya memintanya, maka ada rasa kecewa dalam hati kita, karena kita sudah mencintai barang yang sudah kita pinjam. Jadi demikian juga sebenarnya, suami dititipkan Tuhan kepada istri, dan istri dititipkan Tuhan kepada suami, dan juga orang tua dititipkan kepada anak, anak juga dititipkan Tuhan kepada orang tua. Dan pada waktunya Tuhan, maka Tuhan akan meminta yang dititipkannya itu. Sama seperti saat ini mama juga dititipkan kepada mami. Dan saat ini Tuhan mengambil kembali apa yang sudah dititipkannya kepada mami. Demikian halnya firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku akan pergi meninggalkan kalian. Kemudian murid-muridnya merasa sedih. Kenapa? Karena selama ini Yesus sudah bersama-sama dengan murid-muridnya, kemanapun bersama mereka melayani. Dan ketika Yesus berkata, aku akan pergi, maka murid-muridnya merasa sedih. Tapi Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku dan percayalah kepada Allah. Jadi ini juga yang kami sampaikan kepada mami dan adik kami semua. Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepada Yesus. Itu yang dikatakannya. Kenapa dia katakan begitu? Dengan percaya dan berserah kepada Tuhan, maka kita akan mampu menerima kepergian mama. Kalau saya pribadi, buat Billy dan adik dan mami juga, kami dengan Nora di sini baru 2 bulan. Tapi seakan-akan kedekatan itu ada dengan mama ini gitu. Kami baru tiba di Bekasi, kira-kira 1 minggu, mama dengan segala kondisinya, dia mengatakan kepada mami, ayo kita ke rumah pendeta. Dan datang ke rumah. Baru itu kami ketemu dengan mama. Tapi seakan-akan, karena Nora juga baru-barus, dan seakan-akan mama ini sudah benar-benar menganggap kalau Nora itu adalah anaknya. Cerita kami di sana, mama cerita bagaimana situasi penyakit yang dia alami. Dia tunjukkan juga bagaimana dia cuci darah dan sebagainya. Tapi mama ini menceritakannya dengan semangat. Kemudian kenapa saya katakan sepertinya dekat sekali? Karena waktu itu seminggu atau 2 minggu yang lalu juga, jam 4 pagi-pagi mami berkata, pendeta, mama Andu bilang, tolonglah doakan dia, katanya kami datang juga ke Hermina. Di situ mama juga merasakan sudah, kayaknya aku ini udahlah mati saja, seperti itu saking sakitnya rasanya. Dokter juga berkata, kemungkinan ini akan kita masukkan ke ruang ICU. Tapi ketika kami dengan Nora datang, ma semangat kami ya ma, aku bilang.
Iya pendeta katanya, mama harus semangat, pasti sehat. Kemudian setelah itu kita doa bersama, kita bernyanyi bersama. Dan setelah berapa lama kami pulang, belum sampai rumah pun mami bilang, pendeta, Mama Andu nggak jadi ke ruang ICU. Karena HB-nya sudah mulai naik dan nggak jadi ke ICU. Kemudian 3 hari yang lalu ada acara di sini juga, mami nelpon pendeta, doalah bersama Mama Andu. Jadi mama ini semangat terus. Kita berdoa lewat telepon juga, mama ini semangat. Dan kita doakan terus, dan di Runggun, di sektor juga, di tim doa, mama ini terus didoakan. Dan tadi pagi jam 6:30 mami bilang, pendeta, Mama Andu udah nggak sadar ini, di rumah sakit. Kami datang sama Nora ke rumah sakit. Kita sempat doa di sana, mami. Tapi ternyata rancangan kita tidak sama dengan rancangan Tuhan. Dan tadi dokter 715 berkata di depan kita semua, kalau dokter sudah berusaha, tapi rencana Tuhan tidak sama. Tapi yang mau saya sampaikan di sini, mami, buat adik juga Billy dan adik kami semua, tetaplah seperti yang Yesus katakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, dan percaya juga kepadaku, kata Yesus, serahkanlah ini kepada Tuhan. Dan buat adik kami bertiga, karena pendeta sudah alami bagaimana ditinggalkan Bapak, kebersamaan kami nanti bertiga itu akan membuat mami ini semakin kuat, dek. Makanya waktu Bapak meninggal, saya bilang sama kakak, kami tinggal 3-4 dulu. Saya bilang sama kakak, waktu itu saya belum berumah tangga, hanya kakak yang sudah berumah tangga berdua. Kak, sehat tidaknya mama ini tergantung kita, saya bilang. Kita jangan pernah bertengkar, kita satukan hati kita, supaya mama ini nanti sehat terus. Dan tidak kelihatan Bapak sudah menghadap Tuhan, itu saya katakan. Dan itu kami jalani bersama, dan benar. Ternyata kita bisa luput dari duka cita kita, ketika anak-anak itu bersatu hati. Dan sampai sekarang mama tetap sehat. 20 tahun sudah Bapak meninggalkan kami. Jadi buat Billy dan adik kami juga, kami berdua tetap semangat. Tetap andalkan Tuhan. Karena saya dengar tadi, kalau mama ini masa hidupnya sangat baik sekali. Semua yang cerita tadi berkata begitu. Jabatan yang dia punya, itu dipakai juga berbagi dengan yang lain. Berkat yang ada di tengah-tengah keluarga, itu juga berbagi untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang saya dengar tadi. Jadi ternyata dalam kehidupan mama ini, pelayanannya, kasihnya kepada orang itu sangat luar biasa. Dan saya pikir ini adalah kekuatan dan penghiburan bagi keluarga. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini, inilah kekuatan bagi kami semua. Apa yang harus kita lakukan? Ada sebuah nyanyian karo yang mengatakan, Adir jujung sibanlah min lanamna. Lagunya seperti ini. Adiukuri geluh basdonienda, mesera ras latih kel kepe, lengadung sada ngokar manukuren, ertindih-tindih megati lanai terbaba. Uga musilna, uga kinpe bayakna, kerina sima baberatna. Ula tadingken pedah ni di batanta, erjimpuh kita iterus hilangna. Adi erjujung sibanlah min lanamna, payung tuhu nguraki beratna. Ula tadingken pedani di batanta, erjimpuh kita iterus hilangna. Adir jujung siban min lanamna, artinya ketika kita memikul beban di atas kepala kita, buatlah alasnya. Ketika di kampung itu orang membawa kayu, maka di atas kepalanya ini dia akan meletakkan kain supaya kayu itu tidak menyentuh kulit kepalanya dan tidak sakit. Seberat apapun, kalau ada alasnya, maka tidak akan merasakan kesakitan. Katanya demikian dalam menghadapi beban hidup kita. Firman Tuhan adalah
dasar kita. Jadi inilah firman Tuhan buat mami dan adik kami semua. Tuhan memberkati kami semua. Amin. Nah, ini